Kali ini kita belajar bareng-bareng apa itu perbaikan akhlak pasca Ramadan. Dalam perbaikan akhlak pasca Ramadan, yang pertama itu adalah sabar. Sabar itu adalah yang utama pada ibadah di bulan Ramadan. Jika ada dari kalian yang sedang berpuasa, maka hindarin kata-kata kotor. Seperti apa? Seperti mencela orang lain atau menggunakan kata-kata hewan, dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencela atau mengganggu, maka kalian harus sabar. Dan kalian ucapkan jangan mengganggu atau jangan mencela karena saya sedang berpuasa. Selanjutnya adalah jujur. Ramadan adalah bulan yang penuh kejujuran untuk melatih diri kita agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sebagaimana halnya itu orang yang tidak jujur, maka kedepannya juga akan selalu berbohong. Untuk itu dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk selalu berkata jujur, berperilaku jujur agar pahala kita tetap utuh, tidak berkurang. Apabila kita berkata dusta atau bohong, walaupun bukan membatalkan puasa, tapi akan mengurangi pahala puasa kita. Kalian hanya mendapatkan lapar dan haus. Apa perkataan sia-sia, perkataan yang tidak bermakna, atau ghibah, atau lebih parah fitnah. Perkataan ghibah, benar itu ghibah, salah itu fitnah. Jadi hati-hati ketika membicarakan kejelekan orang lain. Agar diri kita kedepannya lebih baik, maka hindarinlah ghibah, hindarinlah ngomongin orang lain. Kita urus diri kita urus badan kita urus pikiran kita agar kedepannya lebih baik lagi tanpa memperdulikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah dermawan. Dermawan adalah pemberian dari diri kita untuk sesama makhluk atau sesama manusia yang sedang kesusahan. Ada hubungan antara membaca Al-Quran dengan akhlak. Semakin sering membaca Al-Quran dan memaknai makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka kalian akan mengerti tentang perbaikan akhlak. Semakin lama akhlak akan semakin baik dan tidak ada ujungnya. Selanjutnya itu yang keempat adalah disiplin. Kalian murid-murid atau siswa-siswa harus mempunyai sifat disiplin yang penuh keyakinan. Disiplin karena perintah agama, disiplin karena menghormati guru, disiplin karena diri kalian juga perlu disiplin. Jika kalian tidak disiplin, badan kalian atau pikiran kalian akan malas, hati kalian akan tergoyah. Siswa-siswa atau siswa-siswi harus mempunyai disiplin karena hidup itu penuh peraturan. Karena orang hidup itu ada aturan. Semakin kalian berpuasa, maka semakin kalian bertakwa. Iman, takwa akan bertambah seiring jalannya waktu. Kemudian ada rasa syukur yang perlu kita dambakan. Artinya kita masih diberikan momen untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan pada Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjadi pedoman hidup kita. Dengan syukur dan takwa, maka kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan kita. Sejatinya setiap kali kalian beribadah atau setiap kali kalian berbuat baik, diniatin dalam hati agar mendapatkan ridhonya, agar mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan pahala yang setimpal. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi bulan momentum intensitas. Dalam bulan Ramadan itu intensitasnya bulan penuh rahmat. Bulan penuh rahmat adalah bulan yang pahalanya atau ganjarannya berkali-kali lipat. Contohnya puasa, menahan lapar dapat pahala, menahan haus dapat pahala,
menahan emosi, menahan nafsu, dapat pahala sampai berbuka. Kemudian dilanjutkan sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, taraweh beberapa rakaat dan pahalanya tidak terhitungkan. Kemudian tadarus, membaca Al-Quran sampai malam. Dan kemudian sahur, makan dapat pahala, sahur dapat pahala. Karena dalam bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang mulia. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Idul Fitri, hari kemenangan. Untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada bulan Ramadan dan ibadah pasca Ramadan, ada 3 upaya yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanannya ibadah di bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, kita perlu mengontrol atau bercermin atau introspeksi diri ibadah mana yang kurang sehingga kedepannya akan lebih ditingkatkan. Kemudian muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita cukup baik pada bulan Ramadan menjalankan ibadah ataukah kurang lebih baik agar kedepannya bisa memperbaiki. Yang kedua adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam arti berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah kita agar kedepannya pertahankan ibadah-ibadah kita yang dilakukan pas Ramadan tiba. Perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai baik pas di bulan Ramadan ini merupakan tantangan bagi diri kita sendiri, baik dari lingkungan maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar. Tekad kuat tapi tidak benar itu juga salah. Makanya tekad yang kuat dan benar untuk memperbaiki diri kita di kehidupan setelah bulan Ramadan selesai.